Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak semuanya, salam ceketer untuk para peternak di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Pagi hari ini saya melakukan ya biasa sarapan pagi. Saking kita cintanya dengan ternak kita, sayangnya dengan ternak kita, kitanya saja belum sarapan ini ya. Pagi-pagi sudah eh, ngasih sarapan dulu untuk ternak kita. Nah itulah kalau kita eh, sayang dengan ternak kita, ya kita belum mengurus diri kita sendiri aja kita sudah ngurus dia gitu. Tetapi ya memang ya kontribusinya dengan kita ya ada kan gitu. Istilahnya ya ATM kita ada di sini. Hari-hari memang kita mengambil raup, mengambil keuntungan, mengambil hasil dari sini ya kita harus sayang dengan mereka. Kasih sayangnya ya kita berikan ke para peternak ini gitu. Jadi kalau untuk hari-hari ya seperti itu. Pagi-pagi ya kita ternak dulu yang didahulukan. Sebelum sebelum kita apa ya? Sebelum kita mengawali makan sarapan kita sendiri, kita sudah memberikan sarapan untuk ternak kita. Jadi buatnya rekan-rekanku semuanya ya, memang kalau yang namanya kita ternak ya kita harus gimana ya? Kasih sayang kita itu ya kita ke peternak kita. Jangan sampai kita merawatnya itu setengah-setengah. Kalau kita merawatnya setengah-setengah ya maka hasilnya pun ya setengah-setengah. Hasilnya pun kita ya setengah-setengah, ya nggak tentu arah gitu loh. Kalau kita mau merawat ya full kita. Apa ya, perhatian kita ya harus full, kita harus ada perawatan ekstra, harus perawatan detail gitu kan. Jadi di sini dapat saya gambarkan kenapa kita harus merawat secara detail. Ada keluhan dari rekan-rekan kita banyak sekali. Pak, dulu saya pernah ternak puyuh itu sekitar 5.000. Ini kawan saya ini di Jambi ya. Ini pernah dulu ternak puyuh itu sekitar 5.000. Tetapi sekarang ini beliau ini trauma ya. Jadi trauma. Pengen Pak mau ternak puyuh lagi Pak. Tapi saya masih trauma dengan keadaan yang seperti itu. Ya traumanya kenapa? Karena traumanya pernah dalam eh, 5.000 ekor itu ya pernah ketemu, untung pernah, tetapi langsung di situ itu secara spontan saya juga tidak tahu seperti apa, tiba-tiba habis semuanya karena aratan gitu. Nah di situ ya itu nggak langsung cerita dengan saya. Itu cerita itu terus kemudian dia ngadu dengan kawan, kawan ngadu dengan saya. Si A tutup katanya. Kenapa? Habis kena aratan. Mungkin ya kena penyakit kan gitu. Jadi dapat saya simpulkan di situ bahwa kita itu perawatannya itu ya memang harus secara detail. Artinya dari segi kebersihan harus kita perhatikan. Memang kalau untuk kawan saya yang ternak itu kena penyakit itu, memang saya begitu datang itu kotoran itu numpuk, sering kali numpuk. Begitu saya masuk ke kandang bau pengap gitu. Saya pernah mengalami seperti itu. Nah, saya titip pesan dengan rekan-rekanku semuanya. Dari saya pribadi ya, ayo jaga ternak kita, ayo sayangi ternak kita. Ukurannya di kita. Kalaulah sudah terjadi ya apa boleh buat. Memang atau mungkin itu rezeki kita mungkin sampai di situ. Tetapi apa salahnya kita berupaya dan kita berusaha. Yang pertama itu kalau mau kita ternak itu menjaga kebersihan. Jangan sampai kotoran puyuh ini lama nggak dibuang. Mungkin bisa seminggu, mungkin bisa 2 minggu tidak dibuangi. Itu nanti yang akan ditimbulkan ya penyakit kawan. Nah penyakit inilah sumber dari segala-galanya. Mungkin kita bisa tutup, mungkin kita bisa gimana ya, puyuh penyakitan, terus kemudian produksi nggak normal, itu ya kita rugi di situ. Modal awal kita sudah berapa. Nah kemudian kawan ini juga, ya saya pengennya buka lagi Pak, tapi saya masih trauma. Saya masih buang trauma ini masih
apa ya, masih sulit untuk dilupakan gitu. Tetapi ya saran saya yaitu tadi, kita kembali ke awal, kita kembali ke awal. Siapa sih yang mau kita merugi? Siapa sih yang mau kita dihampiri penyakit, kan gitu. Tetapi di awal ya kita kan jaga-jaga juga. Ya saya juga yang seperti ini juga ya belum tahu kan nasib kedepannya seperti apa. Itu kita belum tahu. Ya yang penting kita sama-sama mengingatkan. Saya mengingatkan diri saya sendiri juga, saya mengingatkan kawan-kawan juga. Ya ayo kita jaga kebersihan. Dengan tolak ukur ya kita sendiri gitu. Artinya kita tolak ukur kita sendiri ya begitu kita masuk kandang, kalau memang kandang itu mungkin kita masuk bau, kita masuk pengap, kita masuk nggak nyaman, ya kita sendiri nggak nyaman, apalagi ternak kita. Tentu dia lebih tidak nyaman lagi karena dia tidak bisa menghindar, dia tidak bisa lari, dia tidak bisa ngomong, dia tidak bisa mengeluh. Kalau dia mengeluh, Pak panas ini Pak, ya kita kipasi, kita pasang AC, kan gitu. Pak di sini kok kotor bau, ya kita bersihkan karena dia nggak bisa ngomong, kita nggak bisa komunikasi, hanya dari hati ke hatilah kita komunikasi dengan ternak kita. Kalau kita mau sukses, sering kita harus peka dengan dia, kita harus satu hati dengan dia, kita harus peka. Karena apa? Ya itu tadi, apa yang dia rasakan kita harus ikut merasakan. Gitu. Kalau dia kayak gini nih, merasa sejuk, kena angin segar seperti pagi hari ini, nah enak gitu. Enak gitu. Karena apa? Di belakang saya terbuka, tempatnya terbuka. Ada itu di video saya itu kandang saya dari luar seperti apa ya. Mungkin kalau untuk sebagai percontohan ya monggo. Kalau memang ada yang ide yang lebih bagus lagi ya silahkan, nggak ada masalah. Nah, jadi kembali ke pokok permasalahan. Akhirnya apa? Kita mau ternak trauma. Kenapa? Apa sebab? Ya mungkin kita mengukur, kita salahkan diri kita sendiri saja. Ataukah mungkin kita kurang menjaga kebersihan, ataukah mungkin kandang kurang standar, ataukah mungkin semuanya kurang standar. Makanya sering kali saya bilang dengan kawan-kawan, jangan terlalu ambisi dulu. Jangan terlalu ambisi dulu. Kita kenali dia dulu. Ternak itu jangan banyak dulu kalau untuk di awal. Banyak kok kawan-kawan itu yang belajar dari 300, 200 akhirnya melihara 1000 itu banyak. Tetapi kalau sudah kita tahu-tahu kita nggak kenal ilmunya, nggak tahu cara perawatannya, ternak 5.000, brang. Ujung-ujungnya apa? Kita ada kerjaan lain nggak terurus. Kerjaan lain mau kita tinggalin sayang, ternak kita nggak keurus. Ujung-ujungnya apa? Ternak kita kena penyakit. Ujung-ujungnya apa kena penyakit? Ya tutup. Ujung-ujungnya tutup kenapa? Ya bangkrut, ya rugi, ya modal kita terbuang. Ya kalau mental kita kuat, kalau mental nggak kuat, bisa pusing 7 keliling Pak. Ya gitu. Makanya kebersihan itu di atas segala-galanya. Ya, trauma dalam ternak yaitu mungkin perlu psikolog dulu lah ya untuk menghibur diri dulu. Kalau memang mau terjun lagi ya kita belajar dari kesalahan. Salahnya apa, terus kemudian kita perbaiki dari mana, itu harus kita kaji kembali. Jangan sampai kita terjerumus, terjebak dalam permasalahan yang sama. Artinya dulu pernah gagal di sini, ya kita harus belajar jangan sampai kita gagal di sini lagi. Ya, kita belajar dari situ. Saya pun juga seperti itu. Saya takut, ya makanya sering-seringlah kandang ini kita bersihkan agar supaya kita terhindar dari penyakitnya. Kita juga ya mungkin disemprot dengan disinfektan ataupun dengan biofektan. Nah itu silahkan saja. Sering-sering disemprot agar supaya apa? Kuman, partikel-partikel kecil-kecil itu bisa mati. Kuman-kuman bisa mati kalau kita rajin semprot juga. Kalau kita jaga kebersihan juga. Ya toh ujung pangkalnya kan untuk kita juga, bukan untuk siapa-siapa. Nah, jadi seperti itu kawan-kawanku, jangan sampai permasalahan ini menimpa dengan mungkin kawan-kawan kita yang sudah tutup, tetapi yo ayo kita belajar lagi. Mungkin juga Pak, saya sudah selalu bersihkan, saya jaga kebersihan Pak, selalu saya semprot Pak, tetapi ya apa boleh buat Pak, tahu-tahu penyakit datang ya kita juga nggak tahu. Saya aja juga nasibnya ke depan seperti apa ya kita berharap ya jauh-jauh sana, jangan sampai ke sini gitu. Yang intinya kita tetap mempelajari lah dari mana datangnya itu, terus kemudian kita ada penangkalnya seperti apa,
tetap kita pelajari. Nah, yang tahu siapa? Yang tahu ya kita-kita sendiri-sendiri. Karena apa? Di lingkungan kita sendiri. Kalau saya membaca lingkungan kawan kan ya nggak mungkin gitu loh. Wong kitanya jauh, ya kan? Jadi ya kembali ke kitanya lah lagi, kita introspeksi. Ada apa di balik semuanya itu? Kenapa bisa seperti itu? Gitu. Jadi ya sudahlah Pak, saya nggak mau lagi ternak puyuh. Ya sudah nggak apa-apa. Tapi kawan saya ini tadi, saya mau ternak lagi Pak. Tapi saya trauma masih. Nantilah kita cari waktu ngobrol di kandang seperti apa, nanti sarannya seperti apa, saya ikut Mas Edi aja. Kalau untuk dulu memang itu bukan binaan saya. Itu bukan binaan saya. Tetapi dia mengeluh dengan saya, tetap saya terima, Pak. Saya juga orang susah. Saya berawal dari susah. Ya kalaupun ada yang datang ngeluh susah ya apa yang saya bisa saya tolong ya saya tolong karena saya berawal juga saya dari orang susah. Makanya saya tahu derita dia ya derita saya. Gitu, Pak. Jadi kalau untuk kedepannya yang mau melihara ya jangan banyak-banyak dulu. Jangan sampai kejadiannya setelah ada permasalahan kita trauma terus kita takut lagi untuk mencoba. Ya kegagalan itu di awal itu pasti. Kegagalan itu kita jadikan sebagai guru untuk pembelajaran kita. Jangan sampai kita seperti itu lagi. Nah, belajar kita sama-sama. Apa yang mungkin kekurangan di kita ya kita cepat-cepat kita koreksi, cepat-cepat kita perbaiki agar supaya ke depan kita lebih maju lagi, agar supaya ke depan kita lebih sukses lagi, agar supaya ke depan kita lebih bagus lagi dari apa yang kita alami. Nah, mungkin ya seperti itu kawan-kawanku semuanya. Terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih yang sudah nyimak selalu. Ayo kita selalu waspada dengan lingkungan kita, dengan ternak kita ya. Selalu waspada, selalu tingkatkan kebersihan, jaga kebersihan, jaga kesehatan mereka. Ya mudah-mudahan semuanya nanti berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kita sukses semuanya. Amin ya robbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu kawan.